Halo Sobat Toba, BTT Rana Kaisar episode 752 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, dengan pengaruh Hashyandraan, Xiaoyan dan rombongannya mendapat perlakuan istimewa di Balai Lelang Dewa Iblis dan menyaksikan lelang melalui ruang Baojing yang dilindungi informasi canggih. Di sana, muncul sutra jiwa bintang murni, harta langka pemulih jiwa. Meski diremehkan Hashyandraan, barang itu sangat dibutuhkan Xiaoyan untuk memperbaiki kerusakan jiwanya. Atas permintaan Xiaoyan, Hashyandraan langsung mengambilnya dengan status tamu hitam emas, membuat semua penawar mundur. Sikap dermawan Hashyandraan menegaskan kedudukan istimewa Xiaoyan. Sementara pengungkapan bahwa Xiaoyan masih menyimpan pil yin yang Jimudan kembali mengejutkan Hashyandraan, menandai betapa besar potensi dan nilai harta yang dimiliki Xiaoyan. Giok layar biasa. Xiaoyan tertegun sejenak. Giok layar yang ia miliki jelas terbuat dari batu giok bermutu tinggi. Bagaimana mungkin itu disebut biasa? Namun ia segera menyadari bahwa karena terlalu banyak ramuan telah ia racik, konsumsi wadah penyimpanan pun menjadi sangat besar. Selain giok layar tersebut, memang tidak ada wadah yang lebih baik lagi. Meski demikian, ia menilai hal itu seharusnya tidak mempengaruhi kualitas ramuan di dalamnya. Xiaoyan kemudian meletakkan giok layar itu dengan hati-hati. Setelah itu, ia mengeluarkan sebutir pil yin yang Jimudan. Pil tersebut bukan sekedar alat pembayaran diperlukan dalam lelang Dewa Iblis menggunakan mata uang Dewa Iblis, melainkan memiliki makna yang lebih dalam. Xiaoyan bermaksud menjadikannya sebagai balasan atas bantuan Hashyandraan dalam mencari keberadaan Laut Roh 7 Warna. Namun, ketika Hashyandraan menerima giok layar itu, ia justru terdiam. Seolah baru pada saat itu ia memahami maksud sebenarnya dari Xiaoyan. Mencari Laut Roh 7 Warna adalah sesuatu yang telah aku janjikan. Karena itu, aku tidak memerlukan imbalan apapun dari saudara Xiaoyan, ucap Hashyandraan perlahan. Sambil berbicara, Hashyandraan mendorong kembali pil yin yang Jimudan yang telah diserahkan Xiaoyan. Xiaoyan pun menjawab dengan tenang namun tegas. Pada tingkatan seperti kita sekarang, setiap kata dan setiap tindakan pasti mengandung makna tertentu. Pencarian Laut Roh 7 Warna bukan hanya menyita tenaga saudara He, tetapi juga tidak sepantasnya membuatmu menanggung kerugian. Meski aku tidak mengetahui secara pasti nilai pil ini, anggaplah sebagai balasan atas jerih payah saudara He. Ia melanjutkan, dibandingkan kepercayaan dan bantuan yang saudara He berikan sejak awal, satu putri pil yin yang Jimudan bukanlah apa-apa. Jika saudara He masih membutuhkan sesuatu di kemudian hari, jangan sungkan untuk menyampaikannya. Xiaoyan kemudian memberi hormat dengan menggenggam kedua tangan. Terlepas dari apakah Hashyandraan memiliki maksud lain atau tidak, setidaknya sejak pertemuan kekacauan hingga saat ini, ia tidak pernah sekalipun mencelakai Xiaoyan. Memberikan pil yin yang Jimudan ini memiliki dua tujuan bagi Xiaoyan. Pertama, sebagai imbalan nyata atas pencarian Laut Roh 7 Warna. Kedua, untuk menguji apakah Hashyandraan memiliki maksud tersembunyi. Bahkan jika kedua hal tersebut tidak ada, Xiaoyan tetap akan menyerahkan pil itu. Hashyandraan boleh menolak, tetapi Xiaoyan tidak boleh tidak memberi. Inilah tata krama dunia pergaulan. Benar saja, saat Xiaoyan mengeluarkan pil yin yang Jimudan, sorot mata Hashyandraan berubah sedikit. Namun, sebagai seseorang yang telah berkelana melintasi puluhan ribu dunia, Hashyandraan jelas bukan orang biasa. Ia memiliki kecerdasan dan kedalaman pikiran yang luar biasa. Melihat segalanya namun memilih untuk tidak mengungkapkannya. Terlepas dari diterima atau tidaknya pil tersebut, setidaknya di dalam hatinya, Hashyandraan merasa lega. Ia menilai Xiaoyan sebagai seseorang yang layak dijadikan sahabat, bukan tipe yang dingin dan hanya berpegang pada kepentingan serta rasionalitas semata. Hashyandraan akhirnya berkata, pil ini sebenarnya tidak berguna bagiku. Alasan aku memperhatikannya adalah karena alkemis yang mampu meraciknya sangatlah langka. Karena itu, pil ini sangat berharga dan laris di kalangan para keabadian dewa. Dengan pil ini, hampir semua informasi dapat ditukar. Bahkan, aku berani menjamin, jika pil ini dilelang, informasi tentang Laut Roh 7 Warna akan segera muncul. Ia menatap Xiaoyan dan melanjutkan, silakan kau yang memutuskan. Aku membantumu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ucapan itu sekaligus menegaskan
bahwa bantuan yang tidak dilandasi niat tersembunyi. Aku sendiri tidak terlalu memahami hal ini. Serahkan sepenuhnya kepada saudara He. Bagaimana langkah terbaiknya? Aku akan mengikuti keputusanmu, jawab Xiaoyan menunjukkan kepercayaan tanpa ragu. Sikap tersebut justru membuat He Xianren semakin senang. Meski telah lama berkelana di berbagai dunia, kehidupan ini sejatinya penuh kejutan dan kesepian. Kepercayaan yang diberikan Xiaoyan menghadirkan kembali rasa kehangatan dan hubungan antar manusia yang telah lama ia rasakan. Baik, karena saudara Xiaoyan mempercayaiku, maka aku akan memastikan pil ini digunakan seefektif mungkin, kata He Xianren sambil mengangguk. Ia segera memanggil penjaga di luar ruangan. Sebelumnya, ia memang telah meminta pihak rumah lelang mengumpulkan informasi mengenai Laut Roh 7 warna, tetapi hingga kini belum ada hasil. Mungkin karena rumah lelang memang tidak memilikinya, atau karena informasi semacam itu biasanya dibatasi ketat. Dengan keterlibatan wilayah suci Dewa dan Buddha, informasi tersebut jelas tidak bisa diungkap sembarangan. Bahkan kepada tamu VIP hitam emas sekalipun. Aku ingin melelang satu pil dewa. Panggilkan penilai harta terkuat dari rumah lelang, perintah He Xianren. Penjaga segera menyahut dan memanggil penilai dengan status yang jauh lebih tinggi. Setelah pilin yang jimu dan dikonsumsi, pil ini dapat membelah diri menjadi klon yang memiliki aura persis sama dengan tubuh asli. Itulah efek pil ini. He Xianren berkata kepada penilai harta bernama Chen Sheng tanpa memberikan penjelasan tambahan. Penilai harta itu mengerenyit. Aku pernah mendengar tentang pil ini, tetapi belum pernah melihatnya secara langsung. Rumah lelang pun belum pernah menerimanya. Apakah ada batasan tingkat kultivasi untuk mengonsumsinya? He Xianren lantas menjawab, semua keabadian dewa dapat menggunakannya. Itu saja sudah cukup, ucapnya singkat. Mata penilai harta itu langsung bersinar terang. Apakah Yang Mulia memiliki harga ideal dalam benaknya? Bahkan dengan pengalamannya, ia belum berani memastikan keaslian pil tersebut tanpa bantuan alkemis dan penilai lainnya. Namun untuk saat ini, ia tidak meragukannya sedikit pun. Aku menuntut informasi lengkap dan akurat mengenai lokasi Laut Roh 7 warna, sedetail mungkin. Selain itu, tambahkan 1 miliar koin Dewa Iblis. Informasi semacam ini pasti masih diketahui oleh sebagian pihak. Rumah lelang harus menyebarkan kabar ini, lalu melelangnya sebagai harta pamungkas. Apakah itu bisa dilakukan? Ucap He Xianren dengan nada serius memberi tekanan kuat. Tidak ada masalah. Namun, pil ini untuk sementara harus disimpan oleh rumah lelang untuk proses verifikasi lanjutan. Harap Yang Mulia berkenan memahaminya, jawab penilai harta. He Xianren mengangguk. Penilai harta itu kemudian dengan sangat hati-hati memasukkan botol giok berisi pil ke dalam sebuah kotak tanpa menyentuhnya langsung, lalu membawanya ke ruang penilaian. Ia segera memanggil puluhan rekan satu aliran serta alkemis terkuat untuk bersama-sama menguji pil Linang Jimudan. Dalam catatan kuno, mereka menemukan deskripsi pil tersebut. Mulai dari bentuk, pola, hingga aura, semuanya cocok sempurna. Tidak diragukan lagi. Ini memang pil Linang Jimudan asli. Pil semacam ini pasti akan memancing keserakahan banyak keabadian dewa. 1 miliar koin Dewa Iblis mungkin masih bisa dicapai, tapi informasi mengenai Laut Roh 7 warna jauh lebih berharga. Tempat itu adalah wilayah terlarang yang telah lama hilang dari catatan wilayah suci Dewa dan Buddha. Bahkan, para ahli di dalamnya belum tentu mengetahui keberadaannya. Karena pil tersebut asli, maka sesuai permintaan He Xianren, rumah lelang akan menyebarkan kabar ini dan menjadikannya harta pamungkas. Sementara itu, di dalam ruangan, Xiaoyan mengeluarkan kain bintang jiwa murni yang baru saja ia peroleh dari lelang. Dalam sekejap, kain itu berubah menjadi energi jiwa murni. Dengan satu gerakan jiwa, Xiaoyan menyerapnya sepenuhnya, dan kekuatan jiwanya segera pulih ke puncak. Namun, satu fragmen jiwa yang hilang tetap tidak dapat dipulihkan. Bukan karena kain bintang jiwa murni tidak memiliki efek tersebut, melainkan karena jiwa Xiaoyan berada di tingkat jiwa alam void. Pada tingkatan itu, satu kain saja tidak cukup untuk memulihkan jiwa yang terpecah. Apakah ada hasilnya? Tanya He Xianren. Xiaoyan tersenyum pahit. Tidak terlalu besar, tetapi setidaknya jiwa yang sangat terkuras ini mendapat sedikit kelegaan. Lelang masih terus berlangsung. Jika saudara Xiaoyan tertarik pada apapun, silakan katakan. Koin Dewa Iblis bukan masalah.
ucap He Xianren, tetap memberikan hak istimewa tertinggi kepada Xiaoyan dengan sikap yang penuh wibawa. Sementara itu, Yong Nantian yang berada di samping hanya bisa terdiam. Ia memilih untuk sedikit berbicara, tidak bertanya, dan tidak mencampuri urusan, setidaknya agar tidak mendatangkan bencana bagi dirinya sendiri.